Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu lalu, ini belum ada sejam ya, saya mendapatkan kabar kepastian bahwa nanti pertandingan antara Persib dengan Persija tanggal 2 Oktober itu dilarang atau dipastikan tidak boleh dihadiri oleh supporter Persija ya, alias Jackmania. Ini keputusan dari kepolisian. Dan sebetulnya akan saya sampaikan ini baiknya ya, memang disampaikan secara sistematis, argumennya juga rinci gitu. Karena apa? Karena ini nanti di komen pasti akan ada yang menjawab nih. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Terus harus dicoba ya. Terus itu kemarin sama Aremania bisa gitu. Ya, jadi saya akan mencoba memaparkan ya sedetail mungkin. Tapi nggak bisa lama-lama juga karena ya ini mau habis baterai nih ya. Nih yang pertama ya, bahwa apapun yang menjadi keinginan kita, keinginan beberapa orang, segelintir orang, itu tetap nanti yang akan dijalankan adalah keputusan dari polisi ini. Karena polisi ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab terkait keamanan dalam negeri. Itu loh, udah simpel ya. Jadi ada dua kewenangan nih dalam suatu sistem sepak bola kompetisi. Ada dua kewenangan, yaitu kewenangan komunitas ya. Jadi ini mengacu sama kewenangan dari PSSI, dari PT Liga, dari komite wasit, komdi segala macam. Sedangkan ada juga yang namanya kewenangan negara ya. Ini meliputi pemerintah, lalu juga pihak kepolisian. Kenapa tentara saya bilang enggak ya, walaupun sering ada tentara di stadion. Enggak, karena setelah reformasi dipisah jelas ya. TNI itu adalah fungsi pertahanan, nggak ada hubungannya sama sepak bola ya, pertahanan. Nah, sedangkan Polri alias polisi itu fungsinya keamanan dan terkait dengan sepak bola. Karena apa? Karena dalam pertandingan sepak bola itu ada pengamanan gitu ya, dan nggak mungkin dilaksanakan hanya oleh komunitas, tapi juga perlu bantuan negara. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian ini kan punya intel ya, lalu juga mereka punya punya pihak yang bisa membaca, mengantisipasi gitu ya terkait keamanan, ancaman dan lain sebagainya gitu. Saya nggak bisa cerita detail karena nanti jadi kompleks. Kita bisa bicara tentang intelnya, lalu Kabakops, udah gitu ada di Mabes itu ada yang namanya itu Baharkam. Nah, jadi akan rumit. Tapi simpelnya polisi itu sudah menganalisis, dan masalah beginian saya sih percaya sama polisi ya, lebih jago karena mereka punya perangkat yang terlatih dan terbiasa gitu. Lalu kenapa pihak keamanan ya nggak mau ambil resiko? Ya iya dong, udah ada korban kan, korban sampai meninggal baik di pihak pendukung Persija maupun pendukung Persib. Jadi keliru besar ya yang menyamakan yang terjadi antara pendukung Persib itu dengan Persija itu adalah sama dengan pendukung Persib dengan Arema ya, beda. Kalau sama Arema itu kan adanya kecanggungan ya, nggak pernah ada alasan untuk konfrontasi langsung. Nah, sedangkan yang terjadi ini pengalaman empirik antara pendukung Persib sama Persija udah sering kejadian ya, bentrok langsung, bahkan ada korban jiwa gitu. Nah, polisi memang jangan ambil resiko gitu. Lalu ada lagi nih biasanya yang komen ya kalau gitu diamanin dong segala macam. Iya ya, diamanin segala macam gitu. Tapi kan ada analisis, ada pembacaan dan menakar kesanggupan. Jadi kalau di luar negeri memang ada yang namanya itu sistem bubble ya, sistem gelembung. Untuk pertandingan-pertandingan yang rawan ya. Tapi di sisi lain komunitas ini ingin menegakkan fairness misalkan. Jadi memang ini pertandingan rawan nih, supporternya sering berantem. Ini di luar negeri ya, supporternya sering berantem, udah sering kejadian ada korban. Tapi di sisi lain komunitas sepak bola, baik federasi, operator dan juga klub sepakat bahwa mereka pingin ada fairness terkait kuota supporter tamu misalkan ya. Jadi mau nggak mau mereka ingin menjalankan itu, dan pihak keamanan komitmen untuk membantu. Jadi ada yang namanya sistem bubble. Apa itu sistem bubble? Di luar negeri itu sistem bubble, sistem gelembung adalah ketika supporter tamu datang ya, mulai datang menginjakkan kaki di kota lawannya, itu langsung dilindungi. Gelembung itu kan seperti ini prinsip gelembung itu. Jadi nggak bisa keluar masuk sembarangan. Nah, ini diprotek nih. Ada sekelompok supporter tamu. Ini
ada dalam perlindungan polisi. Jadi mereka yang dilindungi nggak boleh keluar seenaknya dari bubble itu, dan juga nggak ada pihak lain yang bisa masuk ke bubble itu, ke gelembung itu gitu. Alias dikawal nih, dikawal ya dari mulai kedatangan, mungkin dari kereta atau bis, kereta sih biasanya, dari stasiun ke stadion, nonton dilindungi itu sampai pulangnya itu dilindungi. Nah, bisa jadi aparat keamanan kita belum terlatih untuk itu, gitu ya. Karena saya pernah belajar nih tentang peran polisi di pertandingan sepak bola. Kalau di luar negeri itu memang ada satuan-satuan khusus untuk menangani hooliganisme. Jadi mereka punya pasukan berkuda, lalu juga untuk menghadapi hooligans justru digunakan para polisi wanita untuk menyentuh rasa simpati supporter lain sebagainya gitu ya. Ada tekniknya, dan mungkin di kita belum menjadi perhatian khusus ya menangani para supporter sepak bola. Jadi intinya ketika pihak keamanan mengatakan tidak siap, tidak sanggup, jangan, ya kita harus ngikut gitu ya. Ya tadi udah bicara tentang konflik antara Bobotoh dan Jackmania. Ini berbeda dengan Bobotoh sama supporter-supporter lain. Itu cuma konflik-konflik kecil, kesalahpahaman gitu ya. Tapi kalau sama supporter Persija kan udah sampai ada korban jiwa gitu ya. Jadi jangan ambil resiko terkait nyawa, jangan ambil resiko. Nah, lalu berarti harus seperti ini terus keadaan ya. Apakah harus seperti ini terus keadaan bermusuhan? Jangan. Suatu saat nanti akan ada ketemu momentumnya. Ketemu momentum itu ketika apa? Ketika yang lain udah siap gitu loh. Ini kan masalahnya grassroots ya, beda sama Arema kemarin ya. Grassroots-nya dapat, terus antisipasi korwil mereka yang menentang udah kebaca. Oh, korwil ini menentang. Jadi kalau misalkan ada gangguan dari korwil ini nih, dan korwil yang menentang pun memilih misalkan nggak hadir gitu. Jadi udah ketahuan potensi konflik, potensi gangguan. Nah kalau nanti kan nggak ketahuan gitu ya. Jadi ya seperti itu kira-kira. Lalu kapan ketika siap? Ya ketika semuanya berkomitmen. Jadi gini loh, yang namanya hal baik ya, niat baik itu nggak cukup ya. Yang namanya niat baik itu harus juga ditunjang dengan kesiapan. Apakah siap? Saya kira belum. Ini kita ngomongin panpel ya, ngomongin panpel Persib lah, yang simple aja nih. Tentang penjualan tiket online saja. Tentang penjualan tiket online. Itu niatnya baik, tujuannya bagus. Nah, tapi ketika panpel Persib tidak siap, maka yang terjadi adalah kekacauan, ya kan? Antrian. Lalu hak-hak supporter yang sudah membayar jadi nggak dapat, gitu kan? Kekecewaan, segala macam gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya niat baik nggak cukup, tapi juga perlu dilakukan dengan kesiapan dan cara-cara yang benar. Begitu juga untuk mengatasi ya konflik supporter. Jadi niatnya baik, biar damai, biar dimulai gitu ya. Tapi ketika nggak siap, ketika belum punya protap SOP yang teruji, itu malah mempertaruhkan nyawa lagi ya, terlalu berbahaya gitu loh. Ya itu teman-teman ya, semoga cukup clear ya. Kalau misalkan nggak clear, nggak jelas, ya gimana lagi ya, keterbatasan, coba gandeng ini di jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.